Si Durian yang melihat masalah ini membohongi tim medis bahwa dia adalah jeruk nipis, dan ini membuat si jeruk berhasil membawa jeruk nipis ke camp medis. Abang si Durian yang melihat Durian tertangkap mencari Peswai untuk membantunya mengeluarkan Durian dari tempat isolasi. Di saat yang bersamaan di camp medis, si jeruk berusaha berbohong ke rekan kerjanya supaya rekan kerjanya meninggalkan camp medis dan membiarkan dirinya sendiri yang menjaga si laki. Setelah berhasil membohongi rekan kerjanya, jeruk membawa jeruk nipis ke ruang pemeriksaan. Dikarenakan pemeriksaan yang terlalu lama, akhirnya pada warga Bundang mulai tidak sabar dan memulai kekacauan. Siswa yang berada di area tersebut melihat mukanya yang ada bercak merah yang menandakan dia juga sudah terinfeksi. Kembali ke camp medis, jeruk berniat mengambil antibodi dari si laki, dan ternyata si laki bangun. Dia memberontak karena takut disakiti. Namun setelah mengetahui orang yang butuh bantuannya adalah si jeruk nipis yang pernah memberinya roti itu, akhirnya dia bersedia diambil darahnya. Namun ternyata Peswai yang sudah terinfeksi ada di luar camp medis dan melihat semua kejadian itu. Setelah berhasil mendapatkan antibodi si laki, tanpa mikir panjang, si jeruk mulai menyuntik antibodi si laki ke jeruk nipis. Sampai disuntikan ketiga, rekan kerja si jeruk balik dan mengetahui perbuatan si jeruk. Si jeruk disuntik obat bius dan jeruk nipis dibawa pergi dari sana oleh tentara. Hari ini diketahui oleh si Durian, dan Durian memutuskan untuk mencari jeruk nipis. Sesampai di dalam tempat isolasi bagian dalam, si Durian melihat ternyata orang mati dan orang yang masih hidup diletakkan berdampingan, dan jumlahnya banyak sekali. Si Durian memberitahu kepada anggota medis yang sedang menjaga, tetapi mendapat balasan yang dingin. Mendapat balasan seperti ini, si Durian semakin yakin bahwa apa yang diomongkan abangnya ke dia pas makan siang ternyata kenyataan. Si Durian lanjut ke tempat isolasi yang semakin dalam untuk mencari jeruk nipis. Setelah sampai di ujung lokasi isolasi, si Durian melihat orang-orang yang mati dibungkus di plastik, atau mungkin saja masih ada orang yang masih hidup dan diangkat seperti sampah dengan alat berat dan dibawa ke sebuah kubaran api yang sangat besar. Disitulah tempat orang-orang dibakar untuk yang hidup dan dikremasi bagi yang mati. Tumpukan mayat di mana-mana, yang masih nafas juga di mana-mana, tetap dibakar. Si Durian shock melihat kondisi seperti itu, dan beruntung sekali dia menemukan putrinya si jeruk di dekat tumpukan api dan membawanya pergi dengan selamat. Di sisi lain, di dalam tempat isolasi terlihat tentara A dan tentara B, dan salah satunya sudah terinfeksi. Kemudian tentara B melihat ibunya yang juga terinfeksi dan akan dibawa ke tempat pembuangan mayat. Melihat hal tersebut, tentara B berniat membawa ibunya keluar dari camp karantina, namun ditahan oleh tentara lainnya. Tentara B marah dan memberitahukan kepada semua orang bahwa penyakit ini belum ada obatnya. Kepala tentara yang melihat tentara B mengungkapkan kebenaran ini langsung menembak mati tentara B dan memicu terjadinya keributan. Keributan terjadi. Para warga mendobrak masuk ke dalam tempat karantina dan melihat para korban terinfeksi yang hidup dan yang mati dibakar. Durian yang hampir tertangkap oleh para petugas selamat berkat keributan ini. Para petugas medis mencoba membawa laki pergi dari camp karantina yang sudah terjadi kekacauan. Jeruk yang sebelumnya memegang salah satu walkie-talkie mencoba menghubungi jeruk nipis dan dijawab oleh si Durian. Si jeruk pun memberitahukan lokasinya kepada si Durian. Namun sebelum keduanya sempat bertemu, para warga yang sedang rusuh sudah menemukan mobil ambulans dan si jeruk. Para warga berniat menghalangi ambulans dan memukul tim medis. Jeruk yang sebelumnya masih menunggu ditarik dan dipaksa ikut masuk ke ambulans. Ternyata masalah belum berakhir. Walkie-talkie si jeruk jatuh. Melihat hal itu, si laki yang ada di mobil ambulans memberanikan diri untuk turun dari mobil untuk mengambil walkie-talkie yang jatuh. Mendadak muncul Kimchi yang selama ini merasa adiknya meninggal karena si laki. Laki diseret dan ditusuk oleh Kimchi. Adegan beralih ke Durian. Tadinya si Durian hampir berhasil mengejar ambulans si jeruk, tetapi karena ambulansnya beroda 4 dan Durian cuma punya 2 kaki, ambulansnya tidak terkejar oleh si Durian. Si Durian mulai lari keluar dari tempat isolasi tersebut berserta sejumlah warga-warga yang memberontak. Durian mengabari kondisi jeruk nipis yang sudah membaik ke si jeruk lewat walkie-talkie. Besok yang juga di lokasi melihat si jeruk nipis yang terinfeksi namun tidak mati menjadi penasaran. Dia berniat merebut jeruk nipis dari tangan si Durian. Setelah beradu jurus, si Durian yang menang karena durinya banyak. Durian membawa jeruk nipis ke area yang ditunjuk oleh si jeruk. Begitu sampai di sana, terlihat kekacauan terjadi di mana-mana. Peswai yang merupakan mantan tentara memprovokasi warga untuk melakukan penyerangan. Siapa sangka yang berusaha melewati blokade dan mengotok keluar, semuanya ditembak oleh pihak pemerintah, termasuk orang yang tidak terinfeksi, juga ditembak mati. Semua situasi semakin parah. Orang-orang masih terus-menerus ditembak oleh pihak polisi. Peswai melihat si Durian dari atas mobil dan memutuskan turun untuk pergi merebut si jeruk nipis dari tangan si Durian. Di saat ini, jeruk sudah sampai di perbatasan area yang tidak terkontaminasi. Namun, laki yang terkena tusukan dikabarkan meninggal, yang berarti antibodinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun, jeruk memberitahukan ke profesor bahwa antibodi si laki sudah ada di badan putrinya, yaitu si jeruk nipis. Jeruk memutuskan kembali ke area kekacauan untuk menemukan jeruk nipis. Mendengar laki sudah meninggal, di dalam pihak pemerintah terjadi keributan. PBB mendorong pihak pemerintah Korea untuk mengambil keputusan tanpa diketahui oleh Presiden Korea. Perdana Menteri Korea mengambil keputusan untuk mengorbankan seluruh warga Bundang dengan menyetujui
menyetujui penembakan kepada warga yang ingin masuk ke area yang tidak terkontaminasi. Setelah diketahui oleh presiden, akhirnya mereka bertengkar. Durian berhasil membawa jeruk nipis keluar dari area tembakan. Namun Durian memutuskan untuk kembali ke area tembakan untuk membantu orang yang terkena tembakan. Di tengah pertengkaran antara presiden dan Perdana Menteri Korea, Profesor pulang ke camp dan mengabarkan ke presiden bahwa ada anak kecil yang sudah disuntik dengan antibodi laki dan sampai sekarang masih selamat. Kembali ke PSY, Film yang terluka dalam area tembakan itu terjatuh dan menemukan jeruk nipis dan menculiknya. Durian yang sudah selesai menyelamatkan orang balik untuk menjemput si jeruk nipis, namun dia melihat jeruk nipis sudah hilang dan hanya menyisakan walkie-talkie yang sudah rusak. PSY yang sudah berhasil menangkap jeruk nipis membawa jeruk nipis ke camp medis dan berniat mengambil darah jeruk nipis untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untung di saat ini Abang Durian yang tidak ganteng ini datang untuk menghentikan PSY. Di tengah adu fisik antara PSY dan Abang Durian, Durian datang dan menemukan jeruk nipis dengan PSY di camp medis. Dia bergabung dengan abangnya untuk menghentikan PSY. Selagi si Durian dan abangnya Durian sedang menghentikan PSY, jeruk nipis langsung melarikan diri dari situ. Jeruk nipis didorong sana sini oleh kerumunan massa, didorong sampai baris paling depan kerumunan. Kerumunan itu akan maju dan memberontak ke pihak pemerintah atau polisi. Tetapi jika mereka maju terus, polisi akan langsung menembak tanpa melihat siapapun. Saat ini, ibunya si jeruk nipis menerobos penjagaan dan berlari ke arah massa. Begitu melihat ibunya, si jeruk nipis langsung mau lari ke pelukan ibunya. Tentu saja, jeruk nipis akan menjadi orang yang pertama ditembak oleh pihak tentara karena dia akan melewati batas yang dibatasi oleh pemerintah. Melihat si jeruk nipis mau lari ke sisinya, jeruk langsung bergegas lari menuju sisi anaknya. Si Durian juga mengejar-ngejar jeruk nipis dari belakang dan terdengar suara tembakan yang keluar dari senapan. Ibunya jeruk nipis terkena di bagian tangannya. Si jeruk nipis tidak terkena karena dia memiliki kartu Pokemon Lucky dan dia memanggil kartu itu keluar. Jurusnya berhasil. Dia menghentikan tentara-tentara yang akan menembak ke arah mereka. Semua warga, tentara, pemerintah, bahkan presiden terkena jurus maut jeruk nipis ini. Si Durian memberitahukan kepada pihak pemerintah bahwa jeruk nipis telah disuntikan antibodi Lucky dan dia sembuh dari virusnya. Tetapi ada seseorang yang tidak mengenai jurusnya si jeruk nipis ini, yaitu Sang Kumis. Sang Kumis ini tidak mau mengalah. Dia menyiapkan pesawat tempur jika tentara-tentara tidak mempan. Pesawat tempur mulai diaktifkan dan semakin terbang mendekati kerumunan warga. Tembakannya standby dan siap diluncurkan. Misinya dibatalkan oleh presiden dan anggota pesawat tempur diperintahkan balik ke markasnya untuk beli makan malam. Akhirnya semua orang pun dan tertolong. Bisa dikatakan dibawa ke tempat yang benar-benar diisolasikan dan dijaga dengan baik, bukan berujung mati. Dan yang tidak terinfeksi juga diamankan. Dan si Durian mendapatkan senyuman dan ucapan terima kasih oleh si jeruk. Si Durian mengeluarkan senyuman yang sedang mengatakan, sudahlah, apanya WA, apanya line, tidak penting, senyuman dia sudah cukup, ya kan? Misi Durian juga berakhir bersama dengan film ini, keberhasilan di dalam kegagalan. Si jeruk nipis juga diantarkan ke laboratorium untuk diteliti antibodinya agar dapat menolong orang-orang yang terinfeksi dan tentu saja hasilnya sangat berhasil dan akhirnya happy ending. Nah, sudah selesai kita nonton bareng film The Flu ini. Apa kalian merasa mirip sekali dengan kondisi kita yang sekarang ini? Bisa dikatakan hampir mirip ya. Menurut saya ada pesan moral di film ini juga ya guys. Coba kita simak bareng. Siapa tahu pesan yang kita tangkap itu sama. Yang pertama, virus apapun itu sifatnya sama-sama berbahaya seperti COVID-19 dan sekarang ini dapat memakan ribuan korban jiwa dalam sehari. Kedua, di kondisi yang seperti ini bisa dikatakan hampir sama persis ya seperti kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Kita harus memakai masker jika melakukan interaksi dengan orang lain dan selalu mematuhi aturan social distancing. Ketiga, pencegahan virus dimulai dari kita sendiri guys. Jika kita tidak sadarkan diri bahwa kondisi sekarang adalah kondisi yang sangat membahayakan diri kita sendiri, berarti Anda benar-benar salah. Kita bisa saja terinfeksi jika kita tidak mencuci tangan dengan baik dan mensterilkan kita sendiri dengan baik. Stay home, stay safe. Jaga imun badan kita, itu yang paling penting ya. Sekian film sharing kita hari ini. Sampai ketemu di film seru lainnya guys. Jika ada film malas yang nonton dan ingin mengerti dalam sekejap, boleh komen juga ya, biar kita tahu film apa yang bisa saya ceritain di video berikutnya. Terima kasih untuk waktunya dan mohon di subscribe ya untuk film seru lainnya. Salam No Pro YouTuber.